Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Mima Mirza selaku dosen pengampu kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya atas nama Ruya Patyasina. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan, NPM 202214500125. Di sini ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, menjelaskan pembentukan alam semesta. Kedua, menjelaskan tentang tata surya. Dan yang ketiga, menjelaskan bumi sebagai planet. Pendahuluan, alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu. Menurut model Dotuman, besar yang didasarkan pengamatan radiasi, latar belakang gelombang, mikrokosmis, struktur skala besar, pergeseran merah supernova, jauh dengan terbentuknya partikel, atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, dan materi. Pembentukan alam semesta. Teori pembentukan alam semesta terbagi menjadi 4 ya. Pertama, teori dentuman besar. Kedua, teori mengembang dan memakat. Ketiga, teori alam semesta kuantum, dan keempat yaitu teori berayun. Bimbang teori. Penemuan teori bimbang ditemukan oleh George Lemaitre pada tahun 1922. Seluruh alam semesta terkondensasi singularitas atau titik dalam ruang waktu yang sangat kecil dengan titik kepadatan dan panas yang tak terbatas. Sejak 13,7 miliar tahun yang lalu, kemudian sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Setelah itu, deskripsi teori bimbang menjadi lebih sederhana. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, marilah kita menonton video ini bersama. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola apel kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang dan terbentuknya alam semesta. Ingat, semua penjelasan tadi adalah teori. Jadi, kalian kemudian jangan menganggap teori tadi adalah fakta sebenarnya yang terjadi di alam semesta ini. Apalagi menyangkut pautkan teori ini dengan kepercayaan atau agama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ketiga, tata surya. Definisi terbentuknya tata surya menurut ahli. Yang pertama, teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C.
Chamberlain tahun 1843 sampai dengan 1928 dan astronom Forrest R. Moulton tahun 1872 sampai dengan 1952. Kedua, teori awan debu oleh Carly von Weizsäcker tahun 1940 dan Gerard P. Kuiper tahun 1950. Ketiga, teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel Kant tahun 1749 sampai dengan 1827 dan Pierre Simon de Laplace tahun 1796. Anggota sistem tata surya: pertama, matahari; kedua, planet Merkurius; ketiga, planet Venus; keempat, planet bumi; kelima, planet Mars; keenam, planet Jupiter; ketujuh, planet Saturnus; kedelapan, planet Uranus. Planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%,
oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan Matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari Matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya. Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari Matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan Matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari Matahari, berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Demikian pembahasan tentang nama planet tata surya beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, bumi sebagai planet. Kondisi bumi pada awal terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada awal pembentukan seluruh bagian planet, bumi relatif dingin. Sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu karena adanya akresi, kompresi, desintegrasi, atau penguraian untuk unsur radioaktif. Rotasi bumi. Yang pertama, perbedaan waktu di bumi. Kedua, batas penanggalan internasional. Ketiga, adanya pergantian siang dan malam. Keempat, adanya pergerakan semu matahari. Kelima, terjadinya perempatan pada kedua kutub bumi. Dan keenam, adanya pembelokan arah angin. Revolusi bumi. Revolusi bumi akibat satu, perbedaan lama siang dan malam. Kedua, gerak semu tahunan matahari. Ketiga, perubahan musim. Keempat, perubahan
penampakan rasa bintang. Kelima, tahun kabisa. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.